Halo semuanya, ini David Dyer lagi dan hari ini topik kita adalah dua pembenaran. Tahukah Anda bahwa ada dua kata berbeda yang diterjemahkan sebagai pembenaran dalam kitab Roma? Memang ada dua kata Yunani dan keduanya memiliki arti yang berbeda. Kita akan membahas hal itu seiring kita melanjutkan pembahasan. Tapi pertama-tama, mari kita bicarakan tentang pembenaran, yang artinya aku menganggap benar. Ada sesuatu yang bisa terjadi yang membuat Allah menganggap kita benar. Dan kejadian itu, hal itu adalah kita percaya, kita memiliki iman. Ketika Tuhan melihat iman kita, Dia menganggap kita adil. Jadi bagaimana kita mendapatkan iman ini? Dari mana asalnya? Nah, Alkitab mengatakan itu bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi merupakan anugerah Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan memberi kita iman? Tuhan memberi kita iman dengan menyatakan dirinya kepada kita. Dalam respons kita, reaksi terhadap penyataan ini disebut iman. Jika Allah tidak pernah menyatakan dirinya kepada kita, jika kita tidak pernah bahkan sekilas pun melihatnya, maka kita tidak dapat memiliki iman, karena sumber iman, pribadi yang memulai iman kita dan yang menyempurnakannya adalah Allah. Jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya, kita merespons dengan menegaskan bahwa itu memang Tuhan. Ya, itu benar-benar Tuhan. Tuhan telah menyatakan dirinya. Aku telah melihatnya. Aku telah merasakan Tuhan dengan cara tertentu. Saya tidak akan mencoba mendefinisikan semua cara Tuhan dapat menyatakan dirinya. Namun, dengan cara apapun yang Dia pilih, Dia menyatakan dirinya kepada kita, dan kita merespons dengan percaya atau menegaskan, ya, itu memang Tuhan. Banyak orang berpikir, jika Tuhan menyatakan dirinya, jika Dia berbicara langsung, semua orang pasti akan percaya. Sebenarnya tidak, itu tidak selalu demikian. Beberapa kali dalam Perjanjian Baru, kita membaca tentang Tuhan yang berbicara secara langsung dari surga, dan beberapa orang tidak percaya. Itu hanya suara guntur, kata mereka. Mereka membuat 100 alasan mengapa apa yang mereka dengar dengan telinga mereka sebenarnya tidak nyata. Itu bukan Tuhan yang berbicara. Mereka tidak percaya. Jadi hanya karena Tuhan menyatakan dirinya, bukan berarti semua orang akan merespons secara positif atau menegaskan bahwa itu memang Tuhan yang berbicara. Nah, jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya dan kita mengakuinya dengan sungguh-sungguh, kita mempercayainya, Dia menganggap kita benar. Dia mengabaikan kekurangan kita, Dia mengabaikan dosa-dosa kita, dan Dia menganggap kita benar karena kita percaya. Tapi apakah ini hanya terjadi sekali saja? Setelah kita percaya, misalnya 50 tahun yang lalu saya percaya, apakah Tuhan masih menganggap saya benar hari ini? Ada satu ayat yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Atau dengan kata lain, orang yang adil, orang yang dianggap adil oleh Tuhan adalah orang yang hidup oleh iman. Maksudnya itu apa? Itu berarti bahwa Tuhan terus menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan tidak hanya menampakkan diri satu kali lalu berhenti. Tidak. Kehidupan Kristen adalah kehidupan bersama Tuhan secara terus-menerus. Menyingkapkan lebih banyak lagi tentang dirinya, kehendaknya, arahannya, dan segala macam hal kepada kita. Dan bagian kita adalah meneguhkan. Amin. Ya, oke. Baik. Tapi misalkan setelah 30 tahun berjalan dengan Tuhan, kita memilih jatuh dalam perzinahan. Tuhan jangan izinkan, tapi itu bisa terjadi. Maka Tuhan pun menyatakan dirinya kepada kita. Dia mengungkapkan ketidaksenangannya. Dia menyingkapkan dosa kita, tetapi kita katakan, Tuhan ingin aku bahagia. Saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak dapat lagi melihat dosa saya. Aku sudah diselimuti jubah kebenaran dan segala macam omong kosong lain yang beredar di gereja-gereja Kristen. Namun, di ayat itu ada kata tetapi. Tetapi jika ia mengundurkan diri. Nah, apa arti mengundurkan diri? Berhenti percaya? Jiwaku tidak akan merasa senang di dalam dirinya.
Waduh, apa yang terjadi dengan Tuhan yang menganggapku adil? Apa yang terjadi dengan perkenannya? Apa yang terjadi dengan Dia membenarkan aku? Yang terjadi adalah imanku gagal. Aku mengundurkan diri. Saya benar-benar berhenti percaya. Saya mulai menolak dan perlahan-lahan mengingkari perkataan Tuhan untuk waktu yang cukup lama. Jadi seolah-olah sekarang Tuhan tidak lagi menganggap aku benar. Memang bisa? Bisalah. Pembenaran pada masa kini sepenuhnya bergantung pada iman yang hidup, bukan pada perbuatan kita, melainkan pada iman yang benar-benar hidup dan aktif. Tuhan tidak mempertimbangkan orang Kristen yang berbuat dosa hanya jika mereka menolak dan menentang yang Dia nyatakan kepada mereka. Kamu bisa berteriak, kamu bisa menjerit, kamu bisa mematikan videonya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi itu tidak mengubah fakta. Tuhan tidak menganggap orang Kristen yang berbuat dosa sebagai orang benar jika mereka tahu bahwa mereka sedang berdosa melawan Tuhan dan mereka menolak teguran dosa darinya di dalam roh mereka. Jadi, apa pembenaran yang kedua? Pembenaran yang pertama adalah aku menganggap benar. Kata kedua yang digunakan dalam Roma adalah aku menjadikan benar. Itu sedikit berbeda. Sekarang itu bukan berarti Tuhan berkata, aku pura-pura menganggap mereka benar. Sekarang artinya Dia sedang bekerja untuk menjadikan kita benar. Tuhan menganggap kita benar supaya Dia bisa berinteraksi dengan kita dengan tujuan menjadikan kita benar. Untuk menjadikan kita orang-orang benar yang tidak berbuat dosa. Ini juga melalui iman. Saat kita berjalan dalam iman, yang sangat sejalan dengan berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan bekerja dalam diri kita untuk membersihkan hidup kita dan menjadikan kita benar. Tuhan tidak senang mengabaikan dosa selamanya dan tiba-tiba membawa kita ke surga sebagai orang berdosa. Tidak. Dia masuk ke dalam hidup kita. Dia memberi kita Roh Kudusnya. Dia memberikan kehidupan ilahinya untuk tujuan menjadikan kita manusia yang adil. Sekarang banyak orang Kristen telah menyerah untuk mencoba hidup benar karena mereka tidak bisa. Dan tentu saja kita tidak bisa. Bahan yang diperlukan untuk menjadi orang benar adalah kehidupan Tuhan yang lahir di dalam kita. Dan kehidupan ini pada hakikatnya adil. Kehidupan ini benar. Kehidupan ini sempurna. Alkitab mengatakan bahwa kita sedang turut menjadi bagian dalam sifat ilahi. Hidup ilahi membawa sifat ilahi, dan sifat ilahi itu murni dan kudus. Sifat itu sepenuhnya adil. Jadi maksudnya bukan supaya kita berusaha semakin keras untuk menjadi benar, tetapi supaya Allah makin bertumbuh di dalam kita, sehingga kita menjadi benar dari dalam keluar. Rencana Allah adalah menganggap kita benar sementara Dia sedang menjadikan kita benar. Sebab kalau ketika kita masih seteru, kita diperdamaikan dengan Tuhan oleh kematian anaknya. Apalagi sekarang setelah diperdamaikan. Perhatikan, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar diperdamaikan dengan Allah. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar dilahirkan kembali, yaitu kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya yang bertumbuh di dalam kita menyelamatkan kita. Hidup itu mengubah kita. Hidup itu mentransformasi kita menjadi serupa dengan gambarnya dari kemuliaan ke kemuliaan. Dan kita tahu bahwa gambar Allah itu benar-benar tanpa dosa. Jadi Allah menganggap kita benar ketika kita hidup oleh iman agar Dia dapat menjadikan kita benar saat kita berjalan dalam iman. Bukan hanya mengabaikan dosa kita untuk selama-lamanya, tetapi setiap hari bekerja agar kita dapat dilepaskan dari dosa melalui karya hidupnya yang bertumbuh di dalam kita. Tidak, sifat berdosa kita tidak akan diubah secara instan dalam sekejap mata. Ini adalah fantasi orang Kristen. Ayat itu berbicara tentang transformasi tubuh kita.
tubuh jasmani kita yang tidak diubah dalam hidup ini akan dimuliakan secara instan dalam sekejap mata. Tetapi manusia batiniah kita, kehidupan jiwa kita, tidak akan diubah secara instan. Hal itu perlu diubah hari ini dengan menaati Tuhan, berjalan dalam iman yang teguh, dan membiarkan hidupnya yang mulia bertumbuh dalam diri kita, serta menjadi sumber utama dari seluruh kehidupan kita. Menjadi hidup kita, menjadi mata air, sumber dari pikiran, keinginan, perasaan, dan tindakan kita sehari-hari. Inilah yang disebut dibenarkan hanya oleh iman. Jadi ada dua pembenaran dalam kitab Roma, dan keduanya tidak dibedakan. Dalam terjemahan keduanya tidak dibedakan. Tetapi yang satu berarti aku menyatakan benar dari pihak Allah, dan yang lain berarti aku menjadikan benar. Kiranya Tuhan menjadikan kita semua benar sementara kita berjalan dengan Tuhan dalam iman. Amin.